Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kurnia Sari dengan NIM 230210311022. Saya biasa dipanggil Uni. Umur saya saat ini 22 tahun. Saya lahir di tahun 2002, tanggal 1 September. Saya 3 bersaudara, saya sendiri anak ketiga dan saya memiliki 2 orang kakak. Kakak saya yang pertama saat ini usianya 26 tahun dan kakak saya yang kedua saat ini usianya 24 tahun. Saat ini saya tinggal di Jalan Marisa Bara bersama kedua orang tua saya. Saya lulusan SMA Negeri 1 Rahat tahun 2021. Sedikit cerita, pada saat saya bersekolah dulu sedang marak-maraknya kasus COVID-19, tapi alhamdulillahnya saya dapat menyelesaikan studi saya tepat waktu pada tahun 2021 di SMA Negeri 1 Rahat. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Karya Persada Muna, jurusan D4 Promosi Kesehatan. Alasan saya memilih jurusan D4 Promosi Kesehatan, awalnya pada saat saya mendaftar di Universitas Karya Persada Muna, saya ini hanya asal pilih jurusan saja. Saya tidak tahu tujuan saya apa memilih jurusan D4 Promosi Kesehatan. Saya juga tidak tahu informasi tentang D4 Promosi Kesehatan ini jurusan seperti apa. Kemudian saya menjalani di semester 1 awal, saya belum juga menemukan tujuan dan jurusan D4 Promosi Kesehatan ini jurusan apa. Nah, saya jalani lama-kelamaan, saya jadi tahu bahwa jurusan D4 Promosi Kesehatan ini jurusan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan bagi diri kita sendiri. Yang pertama, jurusan D4 Promosi Kesehatan ini kita dapat mengubah perilaku masyarakat yang tadinya tidak berperilaku sehat, kemudian mengubah perilaku mereka menjadi lebih sehat lagi. Kemudian mengubah perilaku mereka, kehidupan mereka yang mereka jalani, yang tadinya mereka tidak tahu menjadi tahu. Kemudian saya juga jadi tahu apa tujuan saya masuk D4 Promosi Kesehatan. Saya mengetahui tujuan saya masuk dan memilih jurusan D4 Promosi Kesehatan ini saat kami melakukan penyuluhan di sekolah untuk memenuhi salah satu mata kuliah kami. Nah, di situ pada saat kami melakukan penyuluhan, saya rasa saya menjadi lebih semangat untuk berkuliah. Saya jadi lebih tertarik dan lebih penasaran tentang jurusan D4 Promosi Kesehatan. Nah, di situ saya jadi tertantang. Saya harus menyelesaikan studi saya di sini. Sedikit cerita, awalnya saya orangnya kurang senang bersosialisasi dengan orang banyak. Ketika ada perkumpulan, saya selalu menghindar. Tapi setelah saya masuk di D4 Promosi Kesehatan, saya dipaksakan untuk bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Saya dipaksakan untuk bisa membawa diri saya di masyarakat dan bersosialisasi dengan orang banyak. Namun bukan malah saya tidak nyaman, saya menjadi terbiasa untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Saya juga merasakan saya senang berbicara dengan masyarakat. Nah, saya juga menjadi tergerak. Saya punya tujuan setelah saya lulus dari jurusan D4 Promosi Kesehatan ini, saya ingin mengabdikan diri saya di pedesaan terpencil. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini masih banyak sekali desa-desa yang belum tersentuh dengan akses kesehatan. Mereka juga masih belum tahu bagaimana cara hidup dan pola hidup yang sehat itu seperti apa, terlebih lagi bagi anak-anaknya. Nah, saya ingin mengabdikan diri untuk memberikan mereka edukasi tentang pola hidup sehat dan merangkul mereka untuk melakukan kehidupan yang sehat. Kemudian juga dengan melakukan kehidupan yang sehat, tentu saja mereka juga dapat terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya.
Kita juga D4 promosi kesehatan ini juga dapat membantu masyarakat agar mendapatkan akses kesehatan dengan membuat program-program agar warga desa dapat mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih baik. Dan juga anak-anak di sana juga dapat diberikan asupan gizi yang sehat oleh pemerintah. Kemudian sedikit cerita, saya juga pernah ke salah satu kampung, di mana kampung itu sangat menormalisasikan pernikahan muda, di mana pernikahan muda ini bukan hanya berbahaya bagi ibunya saja, tapi juga bagi anaknya. Nah, mereka melakukan pernikahan muda, tetapi perekonomian mereka itu masih kurang. Kalau mau dibilang itu perekonomiannya masih di bawah standar, sehingga anak-anaknya banyak yang mengalami stunting. Di sana juga saya melihat ibu-ibu muda mereka melahirkan tanpa mengontrol angka kelahirannya, juga tanpa mengontrol jarak kelahiran antara anak yang pertama dan anak yang kedua, di mana ini sangat berbahaya bagi ibunya dan bagi anaknya. Karena bagi ibunya ini juga dia juga bisa mengalami penyakit seperti kista, karena darah kotor yang menggumpal. Kemudian bagi anaknya, jika tidak terpenuhi asupan gizinya, anaknya akan mengalami stunting. Anaknya akan kekurangan gizi. Kenapa? Karena itu ekonomi orang tuanya yang kurang, orang tuanya tidak bisa memenuhi asupan gizi anaknya, sehingga anaknya menjadi tersiksa. Bagi ibunya juga, jika terlalu sering melahirkan tanpa mengatur jaraknya, rahim ibunya akan tipis. Itu sangat berbahaya bagi perempuan. Kemudian saya ingin memberikan mereka edukasi bahwa pentingnya menjaga jarak kelahiran itu bagi ibu dan anak itu sangat penting untuk menghindari segala jenis penyakit bagi ibu dan anak. Kemudian itu juga dapat mengontrol perekonomian bagi masyarakat yang kurang mampu agar mengontrol angka kelahiran anaknya. Kemudian saya ingin juga memberikan mereka edukasi tentang pentingnya KB. Karena saat ini kita juga untuk mengontrol angka kelahiran, pemerintah juga sudah memberikan yang namanya program keluarga berencana bagi masyarakat. Tentunya program ini bagi masyarakat yang kurang mampu juga sangat menguntungkan, ya, dimana bisa menjaga kesehatan juga, dan juga kita juga dapat menstabilkan ekonomi, juga dapat menyelamatkan anak kita dari penyakit stunting. Mungkin itu saja sedikit perkenalan diri saya dan sedikit cerita-cerita dan juga tujuan hidup saya. Mungkin ada kata-kata yang kurang mengenakan di hati teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Saya tutup video perkenalan saya dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.